Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Sadita Widya Siura, calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata pada modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.1, saya merasa, pertama, pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya hanya terfokus pada pencapaian nilai KKM saja, dan guru masih menjadi senter utama dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang dilakukan di kelas belum mengikuti kode zaman saat ini. Saya hanya menggunakan buku cetak sebagai sumber ajar dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Seharusnya, pertama, pembelajaran dan pengajaran yang berlangsung di kelas harus membuat murid merasa merdeka, di mana pembelajaran yang terpusat pada murid menjadi poin penting yang harus dipahami oleh guru, agar murid dapat meresapi pembelajaran dengan baik. Kemudian, yang kedua, pada dasarnya seorang guru harus menyadarkan akan kuadrat alam dan kuadrat zaman pada murid, khususnya pada kuadrat zaman yang harus diikuti agar pengetahuan dan keterampilan murid dapat berkembang sesuai dengan zamannya. Hal ini saya dapatkan berdasarkan pembelajaran mandiri yang saya pelajari di Learning Management System, kemudian berdasarkan VCON yang dilakukan bersama dengan fasilitator, pengajar praktik, serta rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 10 lainnya. Kemudian, ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan, diantaranya yang pertama, dapat merubah metode pembelajaran yang sebelumnya teacher learning menjadi student learning. Kemudian yang kedua, melakukan asesmen for, of, dan as learning secara menyeluruh, tidak terfokus hanya pada nilai akhir atau nilai di KKM saja. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan IT saat ini dalam pembelajaran sebagai wujud menerapkan kuadrat zaman pada murid di kelas. Pertama yang saya lakukan di sini mengenai perencanaan. Perencanaan yang saya lakukan di sini berkaitan dengan yang pertama, yaitu berdiskusi dengan rekan kerja guru yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar atau RPP. Pelaksanaan. Yang pertama mengenai pendahuluan. Pertama, hal yang saya lakukan yaitu saya memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa secara bersama-sama di kelas. Kemudian saya melakukan presensi murid mengenai kehadiran murid pada saat pembelajaran yang berlangsung saat itu. Kemudian saya melakukan persepsi dengan melakukan tanya jawab melalui pertanyaan pematik. Selanjutnya, saya meminta peserta didik untuk memperhatikan tayangan video yang berkaitan dengan pembelajaran agar menarik perhatian mereka. Kemudian yang terakhir, di sini saya membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait dengan pembelajaran yang akan nantinya dilakukan di kelas. Kemudian tahap pelaksanaan yang kedua di sini mengenai kegiatan inti. Yang saya lakukan yaitu pertama menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, yang dilanjutkan dengan memotivasi peserta didik. Selanjutnya yang kedua, saya menjelaskan materi menggunakan PowerPoint. Kemudian yang selanjutnya saya membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian saya meminta peserta didik untuk mengeksplor lingkungan sekolah secara berkelompok. Kemudian saya meminta peserta didik untuk saling berdiskusi mengenai materi yang disampaikan. Kemudian saya melakukan bimbingan per kelompok. Setelah itu, saya meminta para peserta didik untuk mempresentasikan hasil kelompok yang telah didiskusikan tersebut.
Selanjutnya saya melakukan evaluasi dari masing-masing kelompok berupa saran dan kritik terhadap kelompok yang sedang melakukan presentasi. Kemudian yang terakhir sini saya memberikan penghargaan atau semacam reward bagi kelompok yang telah melakukan presentasinya dengan baik. Kemudian tahap pelaksanaan yang ketiga yaitu penutup. Saya melakukan refleksi dengan mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian, saya memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian, saya memberikan tugas kepada murid untuk dikerjakan di rumah. Kemudian, saya menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Kemudian dari proses pembelajaran tersebut, selanjutnya saya melakukan kegiatan refleksi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan solusi yang nantinya akan dihadapi guna memperbaiki proses pembelajaran di kemudian harinya. Di sini tantangan yang saya hadapi yaitu dalam kegiatan presentasi, kelompok masih terdapat murid yang kurang percaya diri dalam menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Adapun solusi yang dapat saya berikan yaitu saya selalu memotivasi murid tersebut dengan memberikan penguatan dan melatihnya untuk berbicara di depan kelas serta melibatkan murid lainnya dalam tahap-tahap proses pembelajaran lainnya di kelas. Selanjutnya, di sini saya melakukan testimoni dari rekan-rekan guru serta murid yang terlibat dalam proses perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati. Saya adalah rekan dari Ibu Sadita Widya. Saya di SMPN 25 Krui mengampu pelajaran MIPA. Menurut pendapat saya, Ibu Sadita dalam menerapkan metode pembelajaran sudah sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana dia metode pembelajarannya mengikuti perkembangan zaman, karena Ibu Sadita sudah menggunakan sistem IT dalam metode pembelajarannya. Semangat terus Ibu Sadita, semoga mendapatkan nilai yang bagus sehingga bisa menularkan ilmunya ke rekan-rekan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gini Wardani, murid dari Ibu Sadita. Selama mengikuti pembelajaran seni budaya bersama Ibu Sadita, saya merasa senang karena Ibu Sadita sering mengajak kami bermain games agar membuat suasana kelas lebih seru. Kemudian Ibu Sadita sering mengajak kami berdiskusi kelompok agar dapat memahami materi lebih baik dan melatih kepercayaan diri kami. Terima kasih Ibu Sadita, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.